Di video keempat ini kita akan buat query. Nah, query ini sebagai perintah, atau di query ini kita bisa membuat beberapa operator atau menjalankan operasi aritmatika seperti jumlah, kali bagi, ataupun hal-hal yang lainnya. Syarat untuk membuat query ini, kalau kita ada hubungannya antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, pastikan dia sudah berelasi antara satu dan lainnya. Cara melihatnya, kita klik di database tool, terus klik relationship. Nah, pastikan di sini sudah ada relasi dari semua tabel yang akan kita masukkan ke dalam query nantinya. Nah, teman-teman bisa lihat di video kedua ataupun ketiga mengenai pembuatan relasi ini. Ini boleh menggunakan lookup, boleh juga tidak menggunakan lookup. Yang dibutuhkan di sini adalah relasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Kalau ini sudah ada, berarti kita sudah aman, sudah bisa kita tutup. Dan sekarang kita akan membuat query. Cara membuat query, ke tab create, terus kita ke grupnya queries, pilih query design. Di sini ada query wizard dan query design. Kita pilih query design. Berikutnya kita masukkan ke tiga-tiganya. Cara gampangnya double klik, double klik, double klik. Nah, oke. Triple double klik. Nah, di sini ada 3 tabel, makanya kita triple double klik. Ini boleh disembunyikan dulu navigation pane-nya supaya area kerja kita ini lebih luas. Nah, di bawah sini ada namanya data grid. Di data grid ini barisan pertama itu berupa field, barisan kedua table, terus ada sort, ada show. Jadi nanti kalau kita run tidak muncul, bisa jadi mungkin tidak dicentang, jadi kita tinggal centang saja. Ini kalau kita menentukan kriteria ataupun OR itu. Berikutnya kita akan memasukkan field yang ada di masing-masing tabel ini ke dalam data grid. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan untuk memasukkan data ke dalam data grid. Yang pertama, kalau teman-teman belum fix relasinya, pastikan dulu sudah difixkan di relationship. Yang kedua, data yang dimasukkan ke dalam data grid, pastikan antara primary key dan foreign key di sini yang dimasukkan adalah foreign key. Cara gampangnya yang dia tidak memiliki kunci. Nah, ada ID karyawan di tabel penjualan, ada juga ID karyawan di tabel karyawan. Terus ini mau dimasukinnya yang mana? Simpelnya yang statusnya sebagai foreign key. Kalau lupa yang mana statusnya foreign key, di sini yang tidak punya kunci. Nah, pada saat dia digunakan di tabel yang lain dia tidak memiliki kunci, itu berarti dia statusnya sebagai foreign key. Ataupun cara mendeteksi yang lain yang simbolnya tak hingga seperti ini. Ini berarti dia sebagai foreign key. Maka yang dimasukkan adalah nanti yang foreign key ini. Untuk urutan data grid sendiri itu tidak ada ketentuan baku, cuman kita pakai logika aja. Nggak mungkin yang pertama itu kita munculkan di sini adalah jumlah beli. Mungkin teman-teman pernah belanja, struk belanjaan itu jumlah belinya paling atas gitu. Rata-rata pasti yang pertama itu adalah nama perusahaannya, terus nomor fakturnya gitu ya. Kalau udah bagian ke kitanya mungkin nomor fakturnya. Jadi sekarang kita akan mulai nomor faktur terlebih dahulu yang kita masukkan. Pasti teman-teman bertanya, ini kan dia simbolnya primary key. Oke, kenapa nomor faktur ini kita masukkan? Dia padahal statusnya sebagai primary key. Yang saya katakan tadi dia statusnya sebagai foreign key adalah yang berelasi dengan tabel yang lain. Sedangkan nomor faktur ini tidak berelasi dengan tabel yang lain, tidak digunakan oleh tabel yang lain. Dia ini adalah sebagai primary key di tabel penjualan. Maka ini bisa kita masukkan ke dalam data grid. Double klik nomor faktur, maka dia akan masuk ke data grid. Kalau dengan cara lain juga bisa, klik tahan, tarik. Kalau lebih simpelnya sih di double klik aja. Oke, ID karyawan kita masukkan. Kita misalnya butuh nama karyawannya, tinggal diambil nama karyawan dari tabel karyawan. Berikutnya kode barang yang statusnya sebagai foreign key. Double klik. Terus nama barang. Berikutnya jenis barang dulu, terus harga, baru kita masukkan jumlah beli. Di jumlah beli ini
di akhir kita letakkan, karena nanti di sebelah sini kita akan tambahkan rumus. Misalnya sekarang kita akan masukkan salah satu rumus subtotal. Misalnya cara memasukkan rumusnya bisa dengan cara klik kanan bold, atau bisa juga kita klik di grupnya queries. Di sini ada builder. Jadi diklik di sini, kita akan buat rumus subtotal. Nah, kalau di Excel menggunakan sama dengan, di akses ini kita menggunakan titik 2. Terus berikutnya kita pastikan sesuaikan nama fieldnya. Kalau di Excel kita sebut sel, kalau di sini kita sebut nama fieldnya. Berarti field kita harga ini kecil semuanya, dikali jumlah underscore beli, ini juga kecil semuanya. Harga spasi boleh, tidak spasi juga boleh, dikali menggunakan bintang jumlah underscore beli. Subtotal titik 2 harga kali jumlah beli. Kita klik OK. Nah, ini sudah posisinya dicentang semuanya. Kita akan coba running, klik run. Nah, ini sudah ada rumusnya. Kita akan simpan dulu query ini dengan nama query penjualan. Kita akan coba masukkan satu data yang baru, F002. Di sini klik today, terus sekian. Nah, kita pilih barang. Kita cuman perlu memasukkan berapa jumlah kita beli, 16. Tab. Oke. Nah, ini kita sudah buat subtotal ya. Nah, misalnya kita akan buat potongan atau diskon. Nah, misalnya diskonnya 10.000. Jika belinya lebih dari 10, maka akan didiskon 10.000. Nah, itu perlu bantuan yang namanya if. Kalau di dalam Excel kita menggunakan if, kalau di sini kita menggunakan if gitu. Kita ke builder. Sini kita akan buat diskon. Diskon di sini berarti kalau misalnya belinya di atas 10, maka diskonnya itu adalah 10.000. If kekurung jumlah beli lebih besar sama dengan 10, maka nah, untuk titik koma ini teman-teman lihat sendiri di bawah sini. Mungkin ada komputer yang pakai koma, ada yang komputer yang menggunakan titik koma. Disesuaikan sama komputer masing-masing ya. Lebih besar sama 10 berarti dia akan mendapat potongan sebesar 10.000. Nah, 10.000. Jika tidak berarti 0, tutup kurung. Kita klik OK, run. Nah, ini sudah dapat potongan 10.000. Kita akan mencari total bayarnya. Total bayarnya kita letakkan di kolom paling kanan. Kita klik builder. Terus kita buat total bayar. Berarti total bayar di sini adalah subtotal kurang diskon. Kurang diskon. Oke, run. Nah, ini subtotalnya seharusnya dia bayar 50.000 karena dia beli di atas 10, maka ada potongan 10.000 dan dia hanya perlu bayar 40.000 saja. Oke, ini penjelasan yang sangat sederhana mengenai query. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di query ini, bisa dengan fungsi teks, misalnya live, mid, right, if and, if or, dan banyak hal yang lainnya. Mungkin kita akan bahas di video-video yang lainnya. Ini pembahasan sederhana cara membuat query dengan proses aritmatika saja, jumlah kali kurang bagi. Oke. Nah, untuk lanjutannya teman-teman bisa lihat di video berikutnya nantinya.